Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rifki Firmansyah, NIM 2019-02300020 dari Prodi Teknik Elektro Universitas Hang Tuah Surabaya. Nah, pada video kali ini saya akan memberikan sebuah pemaparan dari hasil tugas saya, yaitu pada mata kuliah mikrokontroler berkenaan dengan pengerjaan latihan 1 sampai latihan 3. Nah, nanti mungkin saya akan menjelaskan dari tiap-tiap latihan ini yang dikerjakan itu apa saja. Jadi untuk latihan ini nanti dengan pengerjaannya itu dengan cara simulasi menggunakan aplikasi Proteus ataupun dengan menggunakan hardware-nya langsung. Nah, ini saya sudah mengerjakan sebuah simulasi yang menggunakan aplikasi Proteus dan juga menggunakan hardware-nya langsung. Jadi nanti saya bisa mendemokan dua-duanya. Oke, mungkin saya langsung merujuk ke dalam latihan yang pertama dulu, latihan 1. Oke. Nah, untuk latihan 1 di sini yaitu ada sebuah perintah mengatur kecerahan nyala LED menggunakan sinyal PWM. Nah, jadi mungkin di sini itu terdapat sebuah output LED. Output LED ini nantinya kecerahan dari LED-nya itu diatur menggunakan sinyal PWM. Nah, sinyal PWM tersebut itu nilainya dapat diubah-ubah. Nah, diubah-ubah dengan cara itu mengisikan sebuah perintah yang terdapat di dalam Arduino. Dan tentunya setelah perintah tersebut diisi di dalam sebuah mikrokontroler Arduino, pin yang digunakan juga harus sesuai. Nah, pin yang digunakan juga harus memiliki akses sinyal PWM, yaitu pin yang nomor 9. Jadi terdapat beberapa pin yang bisa digunakan pada Arduino yang merupakan jalur dari sinyal PWM, yaitu pin 9, 10, 6, 5, dan 3. Nah, jadi pin PWM itu memiliki simbol karakter kayak sinus gitu, sinus pada board Arduino-nya. Baik. Oke, mungkin saya menjelaskan sedikit terlebih dahulu apa itu PWM. Jadi PWM itu adalah pulse width modulation atau adalah salah satu teknik modulasi dengan mengubah dari lebar pulsa ataupun duty cycle dengan nilai amplitudo dan frekuensi yang tetap. Nah, jadi apa sih amplitudo itu? Amplitudo adalah besarnya tegangan sinyal PWM dari rentang nilai 0 volt sampai 5 volt. Dan untuk time adalah waktu berlangsungnya sinyal PWM, dan T-on adalah lama waktu saat kondisi sinyal high, dan T-off adalah lama waktu saat kondisi sinyalnya low, dan T-total adalah lama waktu dalam satu periode sinyal PWM, di mana T-total tersebut merupakan jumlah T-on dan T-off. Gitu. Dan mungkin untuk T-on dan T-off ini apa? Jadi T-on dan T-off itu misal di sini terdapat sebuah gambaran dari bentuk sinyal dari duty cycle-nya. Nah, untuk T-on itu yang di atas ini, nah berbentuk sinyal kotak ya. Jadi untuk yang di atas ini T-on, kemudian yang di bawah ini adalah T-off, dan di atas lagi T-on, kemudian T-off. Dan untuk waktunya yaitu rentang dari lama nyala dan juga T-on ataupun T-off-nya. Ini T-off-nya, kemudian ini T-on yang di atas, kemudian ini T-off-nya, rentang waktunya berapa gitu. Jadi untuk T totalnya adalah T-off ditambah T-on ataupun T-on ditambah T-off gitu. Baik, jadi duty cycle itu adalah lamanya pulsa kondisi high T-on dalam satu periode duty cycle, disimbolkan dengan huruf D dan satuannya adalah persen. Jadi duty cycle itu nanti akan dihasilkan sebuah satuan persentase. Nah, katakanlah mungkin ketika contoh sinyal PWM ini bernilai berapa persen, yaitu mungkin 50%. 50% dari total sinyal PWM. Total sinyal PWM mungkin 255. Jadi 50% dari duty cycle-nya adalah 255 dibagi setengah gitu. Berarti berapa? 255 bagi setengah 128 ya. 128.
berarti 50% dari kondisi total PWM nya berarti 128 ataupun 127,5. Oke, mungkin ini dari T off nya, T on itu merupakan T totalnya. Lanjut, di sini terdapat sebuah besar duty cycle-nya dapat ditentukan dengan menggunakan rumus. Nah, jadi besar duty cycle-nya ini mempunyai persamaan tersendiri ataupun rumus untuk mencari nilai D-nya. Kemudian setelah nilai D ini didapatkan, bisa dicari nilai V out-nya. Nah, nilai V out ini adalah sama dengan D kali V in. Baik, nah ini dari sinyal misal tegangan input VIN sebesar 12 watt, maka dapat dicari besar tegangan output V out sebagai berikut. Jadi katakanlah D-nya ini didapat 10% duty cycle-nya, berarti V out sama dengan D kali VIN sama dengan, berarti D-nya tadi kan didapat 10% dikalikan dengan total dari 4DC-nya 12 berarti. Jadi sama dengan 1,2 4DC untuk kondisi nilai duty cycle-nya yang 10%. Berarti kondisinya adalah 1,2 dihasilkan 1,2 volt DC. Begitupun untuk yang 50% berarti dihasilkan 6 volt DC. Berarti kan setengahnya 50%. Untuk 90% didapat 10,8 volt DC. Gitu. Baik, lanjut ke dalam latihan tugas tadi. Jadi di sini saya sudah membuat rangkaian dari mengatur kecerahan nyala LED menggunakan sinyal PWM. Nah, ini saya sudah membuatnya menggunakan aplikasi software Proteus. Dan untuk komponen yang digunakan sendiri, yang pertama terdapat board Arduino, kemudian nilai resistor dengan nilai tahanan 20 ohm. Kemudian di sini terdapat sebuah output LED, nantinya akan digunakan sebagai indikator menyalanya dari nilai PWM-nya tadi. Didapat nilainya berapa, akan didapat nilai kecerahannya yang kayak gimana. Itu mungkin bisa diamati. Kemudian di sini terdapat voltmeter yang nanti bisa digunakan sebagai pengukuran untuk output tegangan dari sinyal PWM yang diberikan. Dan di sini saya juga sudah membuat jalur pada osiloskop untuk melihat kondisi sinyal dari output PWM yang sudah diberikan pada pin 9 ini. Oke, mungkin lanjut ke dalam perintah program yang sudah saya buat, yaitu mengatur kecerahan nyala LED menggunakan sinyal PWM. Oke, di sini saya sudah mendefinisikan dari pin yang digunakan tadi, bahwasanya pin dari pin PWM yang di Arduino itu adalah pin yang terdapat simbol sinus kecil pada board Arduino-nya. Saya menggunakan pin 9, berarti kan variabelnya adalah pin underscore PWM, kemudian pin yang ke-9. Kemudian di void setup di sini pin PWM tersebut diset sebagai output. Jadi diset sebagai output dikarenakan nantinya kan akan menyalakan sebuah output LED atau menyalakan dari tingkat kecerahan pada LED-nya. Gitu. Oke, lanjut ke dalam void loop. Nah, pada void loop di sini tadi terdapat sebuah perintah fungsi analog write untuk mengatur dari tingkat kecerahan LED-nya. Jadi dituliskan sebuah nilai PWM, berarti analog write pin PWM. Tadi kan pin PWM itu variabel yang digunakan sebagai rujukan pada pin jalur sinyal PWM-nya. Kemudian di sini terdapat nilai, berarti nilai di sini nanti akan digunakan untuk mengganti nilai parameter dari PWM-nya tadi. Tentunya dengan tingkat kecerahan yang berbeda berdasarkan nilai yang digunakan. Baik, mungkin saya bisa langsung mendemonstrasikan atau mensimulasikan pada aplikasi software Proteus. Saya export compile binary dulu.
sudah saya export compile binary, kemudian masukkan program hasil ekspor tersebut ke dalam board Arduino yang terdapat pada simulasi Proteus. Nah, tadi menggunakan PWM. Oke. Nah, baik, saya simulasikan, run simulasi. Nah, di sini didapat sinyal dari PWM-nya, yaitu lurus untuk take off-nya, dan juga nilai voltasenya adalah 0, dan kemudian kecerahan dari LED-nya adalah redup ataupun padam yang di sini. Nah, di sini dikarenakan yaitu nilai dari PWM-nya saya menggunakan nilai 0. Jadi nilai awalan 0 berarti didapat pada simulasi, yaitu take off garis lurus sejajar, dikarenakan kondisi pada sinyalnya yaitu berarti cuman take off nya aja ataupun low, berarti nanti akan didapat pada kecerahan LED nya yaitu padam. Mungkin saya akan bisa berikan dari nilai PWM nya yang bervariasi untuk kondisi yang selanjutnya. Baik, nah saya mungkin bisa mengubahnya dengan nilai PWM 64. Di sini 64 nilai dari pin PWM nya. Oke, lanjut ke dalam simulasinya. Maaf. Nah, di sini didapat pada osiloskop sinyal terbentuk T on dan T off-nya, yaitu untuk nilai pin PWM 64 ini yang berarti kan dari duty cycle persentase yang digunakan, yaitu sebesar 25%. Berarti 25% dari 255 adalah 64, begitu nilainya. Maka gelombangnya akan dibentuk kayak gini, yang terdapat pada simulasi Proteus. Nah, mungkin untuk kecerahan dari LED untuk menggunakan simulasi ini masih belum terlihat cukup jelas. Mungkin dikarenakan T on dan T off nya itu terlihat pada aplikasi software Proteusnya ketika disimulasikan. Mungkin nanti saya bisa mendemonstrasikan menggunakan hardware-nya langsung. Mungkin nanti akan bisa dilihat untuk kondisi duty cycle sebesar 25% ataupun nilai PWM 64 itu tingkat kecerahan LED-nya yang seperti apa. Mungkin saya juga nanti akan mengukurnya menggunakan avometer untuk mendapatkan hasil nilai tegangan yang ada pada kondisi PWM yang diberikan. Oke, mungkin saya bisa lanjut ke mengganti dari nilai PWM nya ke dalam duty cycle 50%, berarti kan 128. Oke, baik, dan compiling, kemudian saya beranjak ke Proteusnya, stop simulasi terlebih dahulu dan run simulasi kembali. Nah, ini maka didapat gambar sinyal dari pin PWM yang dihasilkan tadi. Itu T on dan T off nya seimbang ataupun lama waktunya itu sama, jadi 50% dan juga 50%. Jadi kan untuk duty cycle-nya 50%, jadi setengah-setengah itu.
Oke, saya bisa mungkin lanjut ke dalam 75%. Stop simulasi terlebih dahulu. 75%, 75. Berarti nilainya adalah 192. Baik, dan compiling. Saya run simulasi kembali untuk 75%. Nah, untuk 75% di sini didapat sinyal pada osiloskop yang terlihat pada simulasi, yaitu lama dari T-on nya 75% dan sisa T-off nya adalah 25%. Nah, jadi duty cycle itu adalah lama dari T-on nya kan tadi, lama dari T-on nya 75%. Untuk T-off nya adalah sisa dari dari persentase duty cycle nya, lama dari T-on nya. Nah, di sini mungkin bisa dibuktikan ketika nilai dari duty cycle nya itu semakin tinggi, berarti untuk persentase dari T-on nya itu akan semakin tinggi juga. Berarti nanti ketika 90%, nilai T-on nya juga akan 90%, sisanya adalah 10%. Ketika 100%, mungkin bisa selaras lurus untuk T-on nya. Berarti nanti nilai LED kecerahan LED nya ini akan menyala dengan maksimal, ataupun nilai dari PWM nya adalah 255 kayak gitu. Dan mungkin untuk nilai PWM nya yang kecil tadi, misal 10%, untuk nilai yang 25, berarti T-on nya adalah 25, untuk sisanya T-off nya itu 75%. Itu berarti dengan persentase yang kecil, T-on nya juga akan kecil. Untuk persentase yang besar, T-on nya juga akan besar gitu. Baik, cukup. Mungkin saya bisa lanjut ke dalam latihan yang kedua. Nah, oke, untuk latihan yang kedua di sini yaitu mengatur kecerahan nyala LED menggunakan sinyal PWM secara otomatis. Nah, tadi kan perubahan nilai dari PWM itu saya ubah-ubah secara manual, ataupun saya ganti dengan cara menghapus pada perintah analog write ini, dihapus kemudian ditulis ulang, dihapus ditulis ulang. Dengan begitu, di sini saya juga sudah membuat perintah program secara otomatis untuk membuat sebuah latihan 2 ini. Oke, untuk rangkaiannya juga masih sama pada latihan 2 ini. Nah, rangkaiannya juga masih sama, yang terhubung ke dalam pin 9. Kemudian di sini terdapat osiloskop yang nantinya akan ditampilkan sebuah hasil sinyal PWM-nya. Kemudian di sini ada tahanan, kemudian LED, dan di sini ada voltmeter. Oke, saya bisa lanjut ke dalam programnya. Nah, untuk program sendiri yang pertama, di sini terdapat pendefinisiannya tadi itu masih sama pada pin yang nomor 9. Kemudian di sini adalah nilai dari PWM-nya, di set nilai awalnya adalah 0. Nah, kemudian lanjut ke dalam fungsi void setup. Void setup di sini pin mode-nya juga masih sama pada pin PWM tersebut, diberikan sebagai output. Nah, lanjut ke dalam void loop. Kemudian isi dari void loop ini adalah penghasilan dari sinyal PWM itu akan secara otomatis nilainya PWM bertambah 1 ketika di looping. Nah, mungkin saya loopingnya ini menggunakan for loop untuk looping tambah nilai PWM-nya dengan mengetikkan for loop for nilai dari for-nya itu diisi dari nilai awalnya adalah 0. Kemudian jika nilai PWM ini adalah kurang dari 255, maka nilai PWM ini akan ditambah. Berarti ketika
ketika nilai PWM-nya itu kurang dari 255, looping ini akan bekerja secara terus-menerus dengan menambahkan nilai PWM hingga kondisi dari nilai PWM ini sudah tidak terpenuhi kayak gitu. Nah, diselang dari looping untuk penjumlahan dari nilai PWM, nah di sini juga langsung diketik analog write, fungsi dari analog write pin PWM nilai PWM. Nah, berarti di sisi dengan menggunakan menjumlahkan dari nilai PWM tersebut dimasukkan ke dalam fungsi pin PWM-nya. Berarti nanti kan nilai PWM tersebut dimasukkan ke dalam pin PWM ini. Nilai yang ada di loopingan ini akan dimasukkan ke dalam parameter nilai PWM yang ada di sini. Nah, di sini terdapat sebuah jeda delay. Jeda delay ketika looping tersebut itu masih bekerja ataupun masih aktif ataupun masih terpenuhi dengan jeda 10 milisecond. Dan tentunya ketika nilai delay ini dibesarkan, maka looping tersebut akan semakin lama bertambahnya satu persatu. Di sini menggunakan nilai delay 10 milisecond. Nah, ini untuk nilai PWM berkurang 1 ataupun min 1. Nah, ketika kondisi perulangan ini sudah terpenuhi lebih dari 255, maka lanjut ke dalam for loop yang selanjutnya. Berarti ketika ini sudah diulang secara terus-menerus atau ditambah secara terus-menerus nilai PWM-nya, ketika sudah 255, maka for loop ini akan bekerja ataupun akan diaksi oleh benda program Arduino. Dan ketika nilai awalnya tadi kan 0, kemudian sudah 255. Kemudian di looping kembali oleh nilai PWM yang ada di sini, oleh for loop yang ada di sini. Ketika nilai awalnya 255, kemudian nilai PWM-nya jika lebih dari 255 akan di looping, kemudian nilai PWM-nya akan dimin-minkan hingga kondisi ini tidak terpenuhi lebih dari 0. Berarti sudah tidak terpenuhi. Maka balik lagi ke dalam kondisi for loop yang di atas. Nah, di sisi untuk memiminkan tadi, mengurangi nilai PWM, nah pada pin PWM ini akan nilainya dikurangi, berarti nanti tingkat kecerahan LED-nya juga akan redup. Soalnya PWM-nya kan akan berkurang satu. Tadi ditambah, berarti kecerahannya akan naik. Kemudian di sini setelah naik mencapai 255 terpenuhi, kemudian dimin-minkan sampai 0 dan balik lagi ke atas kayak gitu. Oke, mungkin saya bisa lanjut ke dalam simulasinya. Oh ya, saya belum sempat install binary. Oke, sudah saya isikan program ekspornya tadi ke dalam board Arduino. Saya run simulasi. Nah, di sini akan didapat berupa gambar digital osiloskopnya. Nah, nilai dari duty cycle tersebut akan ditambah secara otomatis oleh perulangan for loop tadi. Nah, ketika sudah tercapai dari 255 akan dimin-minkan. Nah, nilai dari duty cycle-nya akan berubah dengan persentase yang semakin kecil. Kemudian ketika semakin kecil, persentasenya akan balik lagi ke semakin besar gitu. Tentunya dengan kecerahan LED sesuai dari nilai PWM yang diberikan. Ketika nilai PWM-nya semakin besar, berarti kecerahan LED-nya akan semakin terang. Ketika nilai PWM-nya semakin kecil, berarti kecerahannya akan semakin kecil. Nah, mungkin pada simulasi ini tidak ditunjukkan secara jelas. Nanti saya mungkin bisa mendemonstrasikan secara langsung menggunakan hardware-nya. Nah, ini lama T on dan T off-nya akan berubah beriring dengan looping for loop tadi, akan ditambah secara otomatisnya. T on dan T off-nya berubah, persentase dari duty cycle-nya juga akan berubah, akan meningkat persentasenya. Kemudian ketika meningkat persentase setelah 100% akan dikembalikan lagi ke 0%. Kemudian ketika ke 0% akan ditambah sampai 100%.
ataupun seterusnya. Baik, lanjut, mungkin saya langsung ke dalam latihan 3. Oke, untuk latihan yang ketiga yaitu mengatur sebuah kecerahan LED, nyala LED menggunakan sinyal PWM berdasarkan aksi dari penekanan sebuah tombol. Nah, di sini disediakan dua tombol up dan down yang berguna untuk menambahkan nilai dari PWM dan juga mengurangi dari nilai PWM. Nah, mungkin ketika dengan sistem kerja saat awal nilai PWM-nya adalah 0, ketika tombol up-nya ditekan, itu nilai PWM-nya akan bertambah dan dengan kelipatan 5. Dan apabila tombol down ditekan, nilai PWM-nya dikurangi dengan 5. Kemudian nilai PWM tersebut dikeluarkan untuk menyalakan dari sebuah LED. Nah, baik, untuk latihan ketiga ini mungkin tadi kan sudah mencoba memberikan sebuah nilai PWM-nya secara manual ataupun diganti secara manual pada perintah programnya. Dan kedua, itu nilai dari PWM-nya secara otomatis atau berdasarkan dari perulangan for loop dan juga delay-nya tadi sebagai penjumlahan dari nilai PWM-nya. Dan untuk latihan yang ketiga ini, penjumlahan dan pengurangan pada nilai PWM tersebut itu berdasarkan dari penekanan tombol. Nah, tombol yang digunakan ada dua, yaitu tombol up sebagai up tambah PWM dan down sebagai berkurangnya PWM, nilai PWM. Dan nilai berkurang dan bertambahnya ini interval nilainya yaitu rentangnya 55. Berarti ketika ditekan tambah 5, tekan kembali tambah 5, tekan kembali tambah 5. Dan downnya pun begitu juga sama, ditekan juga minus 5, ditekan minus 5 itu. Dan nilai PWM tersebut juga akan digunakan sebagai menyalakan dari tingkat kecerahan pada LED output yang terletak pada pin 9. Nah, oke, lanjut. Di sini mungkin saya sudah membuat dari skematik rangkaian menggunakan aplikasi software Proteus-nya. Dan untuk komponen yang digunakan tetap menggunakan Arduino Uno. Di sini ada osiloskop sebagai penampil sinyal PWM-nya. Kemudian terdapat sebuah resistor sebagai sebagai pembagi tegangan pada LED yang ada di sini. Dan di sini ada LED. Dan di sini juga ada dua tombol PWM up dan juga PWM down. Nah, gitu. Mungkin di sini juga terdapat sebuah DC voltmeter sebagai pengukuran tegangan yang dihasilkan oleh pin PWM-nya. Oke, lanjut ke dalam perintah program yang sudah saya buat. Nah, untuk pendefinisiannya masih sama menggunakan pin 9. Nah, kemudian ditambah pendefinisiannya dari tombol up dan juga down yang terletak pada pin A0 dan A1. Ini terletak pada pin A0 dan A1. Oke, nilai PWM-nya juga masih di set ke nilai 0. Dan lanjut ke dalam setup, pin PWM tersebut masih difungsikan sebagai output dikarenakan menyalakan sebuah LED. Outputnya adalah sebuah LED. Kemudian tiap-tiap tombolnya tadi, tombol up dan down, disebutkan sebagai input pull up dikarenakan pada rangkaian tombol tersebut langsung terhubung ke ground. Jadi ketika tidak ditekan nilainya adalah 1, ketika ditekan adalah nilainya 0. Jadi di pull up pada rangkaian pada program Arduino-nya. Oke, lanjut ke dalam fungsi void loop. Untuk yang pertama di sini yaitu terdapat sebuah variabel cek tombol. Nah, cek tombol ini nantinya akan digunakan sebagai variabel pengisi dari tiap-tiap tombol up maupun tombol down-nya. Dan ini sudah di declare untuk fungsi digital read tombol up. Berarti nanti akan digunakan cek tombol yang dipakai variabelnya pada kondisi if. Jika cek tombol ini ditekan, jika cek tombol ini ditekan sama dengan low, maka nilai PWM tersebut
akan ditambah 5. Nah, nilai PWM sama dengan nilai PWM plus 5. Nilai PWM tadi kan nilai awalnya adalah 0. Kemudian ketika ditekan adalah penekanan sebuah tombol up, berarti kan nanti yang tadi sudah di-declare sebagai tombol up akan ditambah 5. Mohon maaf, ini sebelumnya harusnya ditambah 5. Ketika jika di sini terdapat if lagi, jika nilai PWM-nya sudah lebih dari 255, berarti kan 256 ini, bukan lebih dari sama dengan lebih dari 255, maka nilai PWM tersebut akan dibatasi nilainya, itu adalah 255. Berarti nilai maksnya adalah 255 yang digunakan. Ketika sudah lebih dari 255, nilai PWM akan mentok ke 255, kayak gitu, kan stuck di 255. Kemudian keluarkan dari sinyal PWM itu tadi. Berarti di sini diketik fungsi analog rate-nya pin PWM, itu nilai PWM-nya yang tadi. Nilai PWM yang sudah ditambah dan juga dibatasi. Dan di sini terdapat delay sebagai respon dari penekanan tombolnya, yaitu 100 milisecond. Nah, untuk yang tombol down ataupun pengurangan dari nilai PWM itu prinsipnya sama kayak penjumlahan, akan tetapi di sini yang dibedakan itu pada perintah ini, nilai PWM min 5 dan juga pembatasannya adalah minimalnya 0. Jadi ketika kurang dari 0 nilainya itu tidak bisa minus, jadi nilainya akan stuck di 0. Ketika kurang dari 0 maka nilainya akan di set 0, begitu. Ketika ditekan tombol yang sudah dideklar pada tombol down yang di bawah ini, ketika ditekan akan diminuskan 5 dan dibatasi adalah nilainya 0. Dan jangan lupa juga di nilai PWM tersebut dimasukkan ke dalam fungsi analog rate pada bit PWM-nya. Nilai PWM diberi delay 100 milisecond. Baik, mungkin saya bisa langsung mendemonstrasikan pada aplikasi Proteus. Nah, nilai awalnya tadi kan 0, berarti nilai duty cycle-nya itu 0%. Ketika saya tambah, nah rentang dari penjumlahan ini tadi kan 555. Nanti gambar gelombang di sini, bentuk gelombang di sini akan bertambah T on dan T off-nya berdasarkan dari penekanan tombol yang ada di sini. PWM up-nya. Ditekan. Nah, nilai persentase dari duty cycle-nya juga akan bertambah. Nah, tentunya dengan kecerahan LED juga akan mengikuti, gitu. Berhubung di sini simulasi mungkin masih belum terlihat dengan jelas dengan antara duty cycle sekian kecerahannya kayak gimana, gitu, yang ditampilkan pada aplikasi Proteusnya. Mungkin saya bisa menampilkan dari hasil pengerjaan hardware saya, yaitu berkenaan dengan tadi akses PWM LED tadi dari latihan 1 sampai 3. Saya tambah sampai kondisi duty cycle-nya adalah 100%. Berarti kan 255 tadi yang sudah dibatasi. Ditambah. Ketika saya tekan terus-menerus juga akan menambah. Kan di sini tidak terdapat perintah bouncing. Nah, ini berarti duty cycle-nya adalah 100% kalau kayak gini. Lurus searah, duty cycle-nya adalah 100%. Ketika saya kurangi, maka nilai dari duty cycle 100% tersebut akan dikurangi. Nilai PWM-nya berarti kan berkurang. Maka T-on-nya juga akan semakin kecil persentasenya. Semakin kecil, maka akan duty cycle-nya bernilai 0%, gitu. Sampai LED yang ada di sini padam. Oke. Baik.
Mungkin itu untuk simulasi pada latihan 1, latihan 2, dan latihan 3 menggunakan aplikasi software Proteus. Mungkin saya bisa beranjak ke pendemonstrasian dari hardware yang sudah saya buat pada perintah latihan 1, latihan 2, dan juga latihan 3. Terima kasih. Baik, saya akan mendemonstrasikan dari percobaan latihan yang ke-1, yaitu menggunakan satu buah LED dan juga satu buah resistor, dan juga menggunakan microcontroller Arduino. Dan untuk tombol yang di sini nanti akan digunakan sebagai latihan yang ketiga, gitu. Nah, jadi latihan yang pertama itu tadi kan mengatur kecerahan nyala LED menggunakan sinyal PWM, dan mengganti nilai dari PWM tersebut secara manual, yaitu mengganti pada perintah programnya, gitu. Mungkin di sini saya sudah mengupload untuk PWM 0 ataupun duty cycle yang 0, gitu. Nah, untuk tingkat kecerahan LED akan padam kayak gini. Dan didapat pada pengukuran menggunakan avometer nilai tegangan yang terletak pada pada kaki probe positif ke dalam positif yang ada di LED, kemudian yang negatif ke dalam ground yang ada di sini. Dan untuk pin PWM-nya itu terletak pada pin 9 yang ada di sini. Nah, pin nomor 9, pin PWM. Oke, untuk avometernya akan terbaca 0 juga, gitu, ketika diberikan sebuah nilai 0. Dan jangan lupa selektor juga ditaruh pada kondisi DC, pengukuran DC voltmeter. Oke, saya akan mengubah nilai PWM-nya sebesar duty cycle 10%, berarti 25. Saya akan upload. Nah, nilai dari PWM 25, kecerahan dari LED akan seperti ini. Berarti nilai duty cycle-nya adalah 10%. Dan untuk pembaca nilai dari tegangan, nah, akan didapat sebesar berapa? 0,2 ataupun 0,25 gitu. Di sini. 0,212. Ya, 0,2 sekian. Oke. Saya akan lanjut mengubah ke duty cycle 75%, berarti 192. 192. Nah, kecerahan dari LED akan semakin terang karena persentase dari duty cycle tersebut naik ke dalam 75%, ataupun kondisi dari T-on-nya itu semakin banyak, berarti persentasenya 75%. Dan T-off-nya adalah 25%. Dan untuk nilai pengukuran tegangannya, maka akan terbaca berapa itu? 1, 2, 3. 1,8 volt, ya. Akan terbaca 1,8 volt untuk nilai PWM 192 ataupun nilai duty cycle-nya 75%. Oke, lanjut ke dalam penggantian 255 ataupun kondisi duty cycle-nya 100%. Nah, ini di sini saya sudah mengupload program dengan nilai
PWM-nya 255, berarti kan 100% nilai dari duty cycle-nya. Untuk tingkat kecerahan LED-nya akan lebih terang daripada yang sebelum-sebelumnya, itu 75%. Ini 100% akan terlihat lebih terang. Dan untuk pembacaan voltase pada voltmeter atau avometer yang ada di sini, yaitu terbaca sebesar 2,4 ya, 2,4 gitu. Baik, mungkin itu untuk latihan yang ke-1. Lanjut ke dalam latihan 2. Baik, lanjut ke dalam latihan yang kedua. Nah, di sini saya akan mendemonstrasikan untuk latihan yang kedua tersebut menggunakan hardware-nya langsung. Itu microcontroller Arduino, kemudian LED, dan juga ada resistor. Juga di sini saya melakukan sebuah pengukuran dari tegangan atau nilai PWM yang diberikan tadi itu dideteksi akan diukur oleh avometer yang ada di sini. Jadi diset sebagai DC voltmeter. Kemudian nilai PWM nanti akan diberikan pada LED yang ada di sini akan diukur menggunakan avometer nilai tegangannya. Baik, saya mungkin bisa lanjut ke dalam penguploadan program yang sudah saya buat. Nah, untuk rangkaiannya sendiri ini masih sama dengan latihan yang pertama, jadi tinggal mengganti pada perintah programnya saja. Untuk pin PWM-nya masih sama terletak pada pin yang ke-9. Pin nomor 9. Dan uploading. Nah, pada latihan 2 ini kan mengatur kecerahan nyala LED secara otomatis. Jadi nanti perubahan dari LED ini akan menyala dan padam, kecerahannya akan berganti secara otomatis, tidak secara manual kayak latihan yang pertama. Gitu. Jadi nilai PWM-nya ini ditambah dan dikurangi berdasarkan dari perulangan for loop dan juga delay yang ada di program perintah Arduino itu tadi. Nah, jika 0 berarti PWM-nya 0, kemudian ditambah 5555, ditambah 1111, dan setelah 255 akan dikurangi 11111 hingga 0. Kemudian balik lagi ditambah 111 hingga 255. Baik, mungkin saya akan bisa tunjukkan untuk pengukuran dari nilai PWM untuk dibaca tegangan menggunakan avometer yang ada di sini. Jadi positif terhubung ke kaki LED positif. Kaki LED positif ini kan terhubung ke dalam ke pin PWM-nya. Kemudian ground juga ke ground, langsung ke ground yang di sini. Hubung jadi satu ke ground. Oke, untuk pembacaan dari tegangannya. Nah, pembacaan tegangan juga akan berubah-ubah berdasarkan dari nilai PWM itu tadi. Jadi jika nilai PWM-nya berubah, maka pembacaan tegangan juga akan berubah. Ketika 0 dikurangi 111, ketika sudah ke 0 ditambah 111 hingga 255, maka untuk pembacaan tegangannya akan batas minimalnya 0, batas maksimalnya adalah 2,4 itu tadi ditunjukkan ya. 2,4 volt. Nah, untuk batas maksimal dari nyala LED-nya, berarti kondisi PWM-nya adalah 255. Oke. Baik, mungkin itu untuk demonstrasi pada latihan 2. Lanjut ke latihan 3. Oke, saya akan mendemonstrasikan dari latihan yang ketiga. Nah, latihan yang ketiga di sini kan yaitu mengatur sebuah nilai PWM dengan menggunakan tombol. Jadi nilai kecerahan kecerahan pada LED di sini yaitu tergantung dari nilai PWM yang ditambah dan dikurangkan dengan menggunakan dua push button ini. Jadi push button yang di sebelah sini adalah penambah dari nilai PWM-nya, untuk button yang di sebelah sini adalah pengurang dari nilai PWM-nya. Oke, di sini saya juga sudah mengupload dari program
Arduino-nya untuk mengatur nilai PWM dengan menggunakan akses tombol. Nah, untuk komponen bahannya sendiri di sini masih sama kayak latihan yang pertama dan kedua, kan, tapi di sini ditambahkan dua buah tombol. Dua buah tombol eh, yang terhubung ke ground, berarti ntar dikasih pada perintah programnya yaitu input pull up. Ketika tidak ditekan nilainya adalah 1, ketika ditekan nilainya adalah 0. Oke, untuk pengukurannya saya masih menggunakan avometer analog di sini. Baik, saya mungkin bisa lanjut untuk mendemonstrasikan. Jadi ketika ditekan, nilai PWM-nya akan bertambah 5. Tambah 5. Nah, bertambah 5. Ketika ditekan kembali kan bertambah 5. Dan kecerahan dari LED akan bertambah seiring dengan penekanan tombol ini. Dan ditambah PWM-nya. Tambah 5, tambah 5, tambah 5. Kan saya tekan secara terus-menerus, maka nilai kecerahan LED-nya akan bertambah 5555. Di sini tombol dikurangi. Kurang. Tekan akan sampai pada itu. Batas maksimalnya 255, batas minimalnya adalah 0 dari nilai PWM-nya. Saya tekan. Gitu. Oke, mungkin saya bisa menunjukkan dari hasil pengukuran tegangan menggunakan avometer. Jadi ketika tombol ini saya tekan, maka nilai PWM itu tadi kan bertambah, berarti tegangan di sini juga akan naik seiring dengan penekanan tombol. Saya tekan, akan bertambah, saya tekan, bertambah, tekan, bertambah, bertambah. Nah, itu menunjukkan 1 volt. Kemudian saya tekan kembali, saya tekan, maka akan bertambah nilai dari tegangannya hingga batas maksimalnya adalah 2,4 volt, yaitu atau 2,4,5 volt. Nah, ketika saya kurangi, maka akan turun tegangannya. Soalnya nilai PWM-nya juga turun. Dan LED juga akan padam. Baik, mungkin itu saja untuk demonstrasi pada latihan ketiga. Oke, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.